masuk pemirsa dan kita akan langsung juga mendiskusikan persidangan hari ini bersama pakar hukum pidana yang sudah tersambung di Breaking News Metro TV. Ada Ahyar Salmi. Selamat pagi Pak Ahyar. Pagi Maria, pagi pemirsa Metro TV. Baik, sambil menunggu nanti jalannya persidangan dengan audio yang sebagian ini Pak, artinya tidak terbuka secara keseluruhan, saya ingin minta tanggapan Pak Ahyar mengenai persidangan-persidangan yang sudah berlangsung selama ini terkait dengan kasus pembunuhan Yosua. Apa catatan Anda Pak? Catatannya saya di situ dari beberapa ya yang saya melihat itu semakin terang ya, kasus ini melalui saksi-saksi yang hadir itu sudah semakin ada cahaya yang muncul di ujung sana. Artinya Dalam hal yang apa, kita Pak? cari, ya kan yang kita carikan kebenaran-kebenaran material ya, kebenaran material dari kebenaran yang sesungguh-sungguhnya dalam hukum pidana ini. Nah, di dalam kebenaran material itu, kunci utamanya adalah saksi sebetulnya. Kalau kita lihat dari alat bukti yang ada dibandingkan dengan kebenaran formil yang dicari dalam hukum perdata, nah itu dia berbeda urutan yang pertamanya. Kalau di dalam KUHP kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita, urutan yang pertama alat bukti itu yang diatur dalam pasal 184 KUHP adalah saksi. Berbeda dengan hukum acara pidana ada di HIR atau RBG, Reglemen Indonesia yang diperbaharui, atau RBG, Rechten Buiten Gewesten, yang untuk luar Jawa dan Madura yang berlaku hukum acara perdata, itu adalah surat. Nah, ini dengan hadirnya saksi itu yang saya melihat tadi, sudah ada kelihatannya di sana. Katakanlah yang kalau kita dengar, mudah-mudahan saya tidak salah, pembicaraan antara Yosua sebelum kejadian itu dengan saksi Vera ya, Vera kalau nggak salah ya. Betul. Kan ada dia merasa gelagat-gelagat yang mungkin yang akan menimpa dirinya yang nggak benar. Nah ini kan kalau memang ada itu yang terjadi, dia nanti akan mengarah kepada pasal 340. Tinggal siapa orangnya, itulah yang akan dicari nanti. Nah kalau nggak salah juga, secara implisit sebenarnya dari tanggapan kemarin Pak Sambo terhadap mungkin juga Ibu Putri ya, terhadap keluarga, terutama orang tua Yosua, ibu dan bapaknya, ketika beliau mengatakan isi hatinya orang tua. Kemudian kelihatannya menjawab, di situ ada tampak juga seolah-olah ini masih belum eksplisit saya mengatakan bahwa memang sejauh mana keterlibatan mereka. Katakanlah Pak Sambo mengatakan benar dia melakukan karena adalah perbuatan anaknya, itu juga dalam ketika permintaan maafnya. Nah ini kan keterangan-keterangan dari di dalam persidangan. Itu nanti biarlah jaksa penuntut umum untuk merangkai bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan ini nanti menjadi terpenuhnya unsur pasal yang didakwakan ke dia. Nah ini juga saya berharap tentu juga pihak hakim pastilah juga akan memperhatikan dan mencatat hal-hal yang prinsip. Katakan ada nggak tanda-tanda ke-340-nya itu. Karena kalau pembunuhan berencana itu adalah jarak antara pelaksanaan dengan niatnya itu ada jaraknya. Dan kemudian siapa yang melakukan? Dari permintaan maaf itu mungkin udah bisa juga dikatakan. Apakah itu masuk nanti keterangan dari terdakwa? Biarlah hakim nanti. Tentu tepatnya adalah ketika Pak Sambo atau Ibu Putri yang dijadikan diperiksa pemeriksaan terdakwa. Itu paling akhir nanti itu Maria, harus bersabar kita. Tapi dari awal-awal itu saya kira ada secercah cahaya di balik itu. Walaupun masih samar-samar menurut saya ya. Tinggal bagaimana sih jaksa untuk menerangkan cahaya yang satu seberkas cahaya tadi menjadi cahaya yang terang benderang, karena harus terang benderang kasus ini diungkap sehingga tidak menimbulkan beraneka ragam pendapat di dalam masyarakat. Dalam hukum kita tujuannya antara lain adalah kepastian hukum dan keadilan.
Kepastian hukum memang kita kalau terjadi tindak pidana harus dihukum kalau nggak ada dasar penghapusnya. Siapa yang harus dihukum adalah orang yang terlibat di dalam masalah ini, adalah masalah pembunuhan saudara Yosua. Pasti adalah yang membunuhnya, nggak mungkin tidak. Karena dia meninggal itu meninggal yang tidak wajar. Berbeda dengan wajar ini karena penyakit, itu boleh dikategorikan meninggal yang wajar. Kalau yang tidak wajar misalnya kayak dia, ini nggak wajar nih. Pasti ada orang yang melakukan, bukan karena penyakit yang melakukan. Dia berlumuran darah, ada hasil dari visum et repertum, senjata mana. Nah sekarang siapa yang menembaknya? Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan? Nah apakah kuat, bagaimana peranan kuat, bagaimana RR ini nanti, ini kan akan digali nanti masing-masing di situ. Kan ada 5 tersangka mengenai masalah pembunuhan berencana 3, ini ya. Ya, pembunuhan berencana. Tapi tadi saya tertarik Pak Ahyar dengan tanggapan Pak Ahyar yang mengatakan bahwa sudah mulai ada sercecah cahaya begitu, sudah semakin terang. Nah, tapi ini semakin terangnya ke arah pasal 338 atau pasal 340 KUHP menurut Anda? Karena ini yang coba dibuktikan berbeda, baik dari sisi Verdi Sambo maupun dari sisi tim kuasa hukum dari Yosua Huta Barat. Ya, sercecah cahaya itu yang masih samar-samar begitu ya Maria ya. Arahnya itu kalau saya ngelihat ini ke 340. Kalau 338 nggak lagi perlu kita perdebatkan, itu sudah clear. Orang ada yang meninggal, tinggal siapa pelakunya. Tinggal meninggalnya orang ini karena direncanakan atau mungkin dia seketika. Itu tuh, tinggal itu aja. Kalau 338 udah clear and clean itu. Tinggal dicari siapa pelakunya. Yang jelas pelakunya kan sudah dibilang yang nembak kan Richard. Nah siapa yang ada yang menyuruh, ada yang apa nggak ada kondisi itu tuh. Yang tinggal mencari itu kalau yang 338-nya. Dan yang harus kita cari ini adalah 340. Jadi yang saya ngelihat ada samar-samar cahaya di balik itu, suram-suram begitu ya. Baru ini kan belum mulai, ini baru dari pihak keluarga kan. Belum masuk ke yang lebih ini lagi. Yang lebih jauh lagi, siapa yang ada di TKP di saat kejadian itu. Nah disitulah nanti dia akan lebih tampak lagi. Ini yang harus dirajut oleh JPU untuk membuktikan dakwaannya di 340 tadi. Katakanlah keterangan Vera bagaimana, keterangan ibunya ada nggak komunikasi sebelum itu, ada nggak tanda-tanda bahwa dia mungkin udah mulai terancam nyawanya. Nah, kalau ada kayak begitu tuh udah mengarah ke 340. Karena dia udah tahu nih almarhum ini Yosua bahwa dia akan mengalami nasib yang mungkin dia tidak harapkan. Tanda-tanda itu ada. Nah itu yang saya maksud tadi. Masih samar-samar cahaya itu. Dia belum bisa kita karena dia terang. Tapi ada di kejauhan tampaknya baru. Nah nanti setelah saksi yang ada di TKP. Mungkin ada visum yang lain-lain juga. Tadi sayang sekali kan. Saya nggak tahu jangan-jangan memang ada di penuntut umum. Apa CCTV yang dirusak itu tadi. Masih ada nggak kopi-kopinya yang bisa. Kalau ada itu tuh akan lebih cahayanya lebih besar lagi tuh Maria. Oke, yang jelas sudah mengarah ke pembunuhan berencana ya, lebih ke pembunuhan berencana. Kalau saya melihat dari keterangan Vera, katakan kan ada keluhan dia akan begini. Kan ada tuh, mungkin coba diputar apa sih keterangan dari Vera terhadap sebelum kejadian itu dia masih berkomunikasi dengan saudara Yosua. Nah itu saya ngelihat itu bisa dijadikan juga, ini juga salah satu tanda-tanda ini yang secercah cahaya yang masih buram di kejauhan itu. Baik, kalau kita menyoroti saksi yang dihadirkan baik kemarin maupun hari ini ke-12 saksi dari pihak keluarga Yosua Huta Barat, ini seolah-olah mereka ini lebih mempertanyakan begitu, mengapa anak mereka dibunuh begitu ya. Nah penting tidak sih Pak kalau dari sisi hukum pidana untuk mengetahui penyebab dibunuhnya atau matinya seseorang terhadap dakwaan yang akan dikenakannya nanti berakhir ketuntutan begitu? Iya, kalau menurut saya kalau dari ini kan sudah mulai tuh. Kemarin pertanyaan Ibu sudah dijawab oleh Pak Sambo kan. Tapi kan masih saya nggak mendengar dengan pasti itu agak karena mungkin pendengaran kurang apa sih dengan eksplisitnya di situ kan sudah mulai. Beliau kan minta maaf kenapa dia melakukan gitu karena juga perbuatan Yosua terhadap istrinya kan. Ya. Itu semacam latar belakang motif kan. Sejauh mana beliau di situ? Ini yang saya katakan tadi secercah cahaya
yang di kejauhan itu. Karena beliau diperiksa kemarin belum memang sudah terdakwa, tetapi belum duduk di kursi terdakwa, masih menanggapi. Selalu begitu keterangan saksi ini ditanyakan kepada terdakwa, ada nggak yang dia keberatan, mana yang benar, mana yang tidak, selalu ditanya tuh. Nah itulah tanggapan beliau. Dari tanggapan itu bisa juga dirajut-rajut itu, dikembangkan oleh JPU. Tinggal pertanyaan tentu pihak penasihat hukum akan mengatakan nanti, kenapa dia lakukan itu? Sudah dibuka juga oleh Pak Sambo kan? Karena dia perlakuan ini terhadap istrinya yang beliau marah kan? Nah ini masuk nggak di dalam, saya katakan tadi pasal 49 KUHP kita? Orang bela paksa atau bela diri itu untuk kehormatan diri dia, untuk kehormatan keluarganya. Nah di situ nanti tuh, apakah dia akan kena atau tidak? Kalau yang ini perencanaannya menurut saya ini dari Vera juga sudah tampak itu. Ada tanda-tanda sebelum dari itu, tinggal sejauh mana hakim yakin. Kan di situ nanti. Sejauh mana jaksa bisa meyakinkan hakim. Sebaliknya begitu penasihat hukum, bagaimana hakim nggak yakin. Itu tugasnya masing-masing. Oke, tapi ada perbedaan motif begitu yang selama ini coba disusun oleh tim kuasa hukum Verdi Sambo dan Putri Candrawati, yaitu mengenai pelecehan seksual yang berkali-kali mereka gaungkan sejak awal begitu. Tapi juga kalau dari tim kuasa hukum Yosua kita melihat ada perbedaan-perbedaan lain, misalnya mengenai judi online, kemudian juga ada barang-barang bukti yang kemarin juga ditampilkan yang memang tidak masuk dalam dakwaan. Nah, bagaimana Anda melihat ketidaksesuaian ini, Pak Ahyar? Boleh dikatakan, bisa dikatakan kalau bisa itu 100% dia akan bertolak belakang mereka. Antara penasihat hukum dari korban dengan penasihat hukum dari yang tersangka. Itu pasti akan tolak belakang. Kecuali hal-hal yang nggak bisa lagi diinikan udah dengan terang benderang, disitulah titik samanya nanti. Kemungkinan ada persamaan juga antara yang bersangkutan, penasihat hukum dari terdakwa dengan yang si korban bisa ada. Misalnya yang nggak bisa lagi dikatakan mengenai masalah bahwa ada seseorang yang meninggal, itu nggak bisa lagi diperdebatkan, itu sudah satu fakta. Tinggal pertanyaan kenapa orang itu korban, direncanakan atau tidak, itu akan perbedaan. Dan apa motifnya, itu akan perbedaan. Nah disinilah nanti harus digali oleh penyelidik kalau memang benar sejauh manakah kebenaran yang dikatakan oleh penasihat hukum dari Yosua ini tadi. Kalau apakah memang benar dengan judi online, tidak. Nah itu coba ditelusuri juga oleh penyidik. Tentunya itu kalau memang ada kan itu case yang lain lagi ya. Nah penyidik yang ada sekarang ini di mana? Ada nggak itu dikembangkan? Yang pasti yang saya tahu, yang baru dapat dari penyidik itu dihentikan SP3, surat perintah penghentian penyidikan, tentang masalah kekerasan sosial atau pelecehan seksual ini tadi kan sudah ada SP3. Sudah dijelaskan oleh Kapolri, nggak ada itu mengenai masalah pelecehan seksual. Nah, tapi ini tetap bersekuku kelihatannya pihak penasihat hukum. Kita lihat aja sejauh mana dia bisa meyakinkan nanti hakim, tentu melalui saksi-saksi. Nah kalau kita lihat juga saksi Susi kalau nggak salah kan sudah memberikan keterangan ya. Kapan di kasus mana tuh sih yang memberikan keterangan? Dia bilang itu kan nggak jadi Yosua, kan dicegah Yosua untuk menggendong ibu kan ya. Betul. Nggak jadi katanya, artinya kan nggak ada jadi penggendongan, yang semula ada dikatakan dia yang membopong kan begitu ke kamar, ternyata tidak. Nah ini siapa yang membopong? Itu kan harus diinikan lagi. Ini berarti mulai dipatahkan nih dalil-dalil dari penasihat hukum nih Pak Verdi Sambo dengan Ibu Putri. Iya. Yang ini kan kalau dikatakan boleh dari saksi, walaupun ini saksi jaksa, tapi paling tidak kan bahagian dari keluarga besar beliau kan ya. Artinya masih banyak fakta-fakta yang belum sesuai dan masih harus dibuktikan begitu ya, Pak Ahyar ya. Iya. Oke. Iya. Kita masih ada satu narasumber juga nih Pak yang juga sudah bergabung di Breaking News Metro TV, ada dari kuasa hukum Eliezer yang sudah bergabung, Bang Roni Talapesi. Selamat pagi Bang Roni.
Selamat pagi, Mbak Maria. Ya, terima kasih sudah bergabung kembali di Breaking News Metro TV. Bang Roni, saya ingin minta penilaian dan catatan Anda terkait persidangan pemeriksaan saksi Ferdy Sambo dan Putri Candrawati kemarin dan juga hari ini dengan saksi yang sama dengan terdakwa Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Iya, kalau kemarin saya memperhatikan ya persidangan dari saudara FS dan Putri Candrawati, saya pikir bahwa apa yang disampaikan keluarga korban merupakan kesaksian yang mereka lihat sendiri. Kita bicara saksi fakta ya, keluarga orang tuanya, terus kemudian tantenya, kemudian Reza terkait apa yang mereka rasakan sendiri kan, lihat sendiri. Nah, tetapi kalau yang disampaikan tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah disampaikan di persidangan Baradae atau Richard Eliezer ya. Yang kami perhatikan seperti itu. Kemudian yang saya lihat juga saudara FS sudah menyampaikan permohonan maaf ya. Permohonan maaf ya. Buat kami melihat bahwa ini merupakan pengakuan atas suatu perbuatan ya, bahwa tindak pidana yang terjadi ini tidak lepas dari apa yang disampaikan oleh saudara FS ya. Ini menjadi satu titik terang sehingga dalam proses berikutnya hakim bisa menggali keterangan-keterangan saksi atau ahli atau alat bukti yang lainnya, sesuai dengan alat bukti yang lainnya. Itu catatan kami yang pertama. Terus yang kedua, kami melihat bahwa kami kan yang sudah duluan diperiksa karena kami tidak mengajukan eksepsi ya. Tetapi dalam pemeriksaan Richard Eliezer ini sudah ditemukan beberapa fakta baru terkait dengan peristiwa pidana yang terjadi di Magelang, Saguling, dan Duren 3. Nah, walaupun kami sebenarnya di Magelang itu posisi klien kami itu tidak ada dalam peran yang disampaikan bahwa ada pelecehan apa-apa. Kami hanya fokus kepada dakwaan Richard Eliezer, bahwa dakwaan di Richard Eliezer tidak bicara tentang pelecehan yang terjadi di Magelang. Tetapi karena saudara Susi yang kemarin menjadi saksi untuk Richard Eliezer, maka kami gali yang disampaikan saudara Susi seperti percakapan Richard Eliezer sama Kuat Ma'ruf, kemudian percakapan Richard Eliezer dengan Susi. Kan Richard Eliezer ini sempat menanyakan kepada Kuat Ma'ruf kan, ada apa, kemudian seperti ada percakapan lah, itu kami bantah semuanya, percakapannya mengenai bahwa ibu sakit atau apa. Nah kemudian juga ada percakapan yang terkait dengan saudara Richard Eliezer menanyakan kepada Susi bahwa ibu kenapa, tetapi berdasarkan yang disampaikan oleh keterangan klien saya, Susi hanya menangis. Tetapi di BAP-nya Susi ada percakapan bahwa ibu telah sama almarhum. Nah hal-hal seperti itu kemarin kami gali ya lebih dalam lagi, juga terkait peristiwa yang di Saguling, kemudian peristiwa Duren 3. Yang menarik buat kami itu adalah pemeriksaan saksi dari ajudan, di mana ajudan yang hadir kemarin Romer, Prayogi, Daden, dan Farhan. Tapi yang menarik di sini bahwa terkait dengan peristiwa di Saguling, kami menanyakan posisi klien kami Richard Eliezer sebelum dipanggil oleh Ricky Rizal. Nah, itu disampaikan oleh para saksi bahwa Baradae itu duduk di depan rumah bersama mereka ya, bersama ajudan, patwal, beberapa. Nah, kemudian saya menanyakan mengenai panggilan terhadap Ricky Rizal, ini supaya membuktikan bahwa klien saya ini dipanggil yang terakhir. Jadi tidak terlibat dalam dugaan perencanaan pembunuhan. Ini yang perlu kita tegasin. Kemudian dipanggil, terus berapa lama setelah dipanggil, kemudian mereka melihat terdakwa yang lain sudah di mobil. Kami menanyakan Richard Eliezer ini kan faktanya lah dia dipanggil yang terakhir. Kemudian dari saksi Romer menyampaikan bahwa ketika mengantar saudara FS,
kemudian berhenti di rumah Duren 3, Saudara Romer, saksi ini turun, kemudian Saudara FS berjalan, terus berhenti di pojokan jalan, kalau teman-teman lihat di rekonstruksi ada ya, kemudian Ya. Saudara FS ini turun, kemudian ada senjata yang jatuh. Nah, kemarin kami menanyakan kepada Saudara Romer, senjata apa yang jatuh? Itu senjata HS. Jadi senjata HS itu adalah milik dari almarhum Joshua. Nah, kemudian Saudara Romer menyampaikan sudah memakai sarung tangan. Nah, ini supaya membuktikan bahwa peristiwa penembakan itu yang kan coba diarahkan kepada Richard Eliezer ya. Ini yang kami harus cegah ya. Kami harus sampaikan juga dengan fakta yang terjadi, kesaksian yang menguatkan sekaligus mempertegas posisi klien saya, Richard Eliezer. Nah, kemudian ini yang perlu kita jaga bersama ya, kita harus catat bersama. Nah, kemudian yang kemarin menarik bahwa dari Romer, kemudian dari Prayogi mendengar tembakan itu lebih dari 5 kali. Kemudian dari Marzuki yang dimana jadi security juga mendengar tembakan lebih dari 3 kali. Dan tembakannya itu ada jedanya ya, 3 kali yang pertama, kemudian ada jedanya. Jadi ini merupakan bukti petunjuk juga bahwa penembakan dilakukan oleh 2 orang. Ini yang coba dibantah oleh rekan pengacara dari Pak FS. Tapi kami adalah fokus kepada bukti yang dimana peristiwa pidana ini klien saya mengakui, tetapi alat bukti yang sedang akan kita uji, perlu teman-teman tahu bahwa ini kan ada OJ-nya juga, obstruction justice. Jadi dugaan kami bahwa alat bukti yang dihadirkan ini juga merupakan kumpulan dari alat bukti yang sudah obstruction justice tersebut. Jadi memang nilai pembuktiannya inilah yang hakim akan tentunya gali dari keterangan-keterangan saksi ya. Dan kami lihat kemarin keterangan dari Susi akhirnya dicabut ketika dikonfrontir dengan keterangan dari saksi-saksi ajudan. Jadi dicabut keterangannya yang dianggap tidak benar. Jadi kalau dari tim kuasa hukum Richard Eliezer sendiri melihat selama ini saksi yang bisa benar-benar menggambarkan begitu ya apa yang sebenarnya terjadi, karena kita kan tahu ada 2 perbedaan pendapat begitu ya dari pihak Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati masih kekeh terkait dengan motif yaitu ada pelecehan seksual. Dari tim kuasa hukum Yosua itu berbeda lagi, ada sambungannya dengan dugaan judi online dan lain sebagainya yang kita juga masih abu-abu begitu ya buktinya, Bang Roni. Nah, apa yang coba dibawa oleh tim kuasa hukum dari Richard Eliezer terkait hal ini? Kalau mengenai ajudan, memang kami juga ingin mengonfirmasi bahwa audio kemarin kami tidak mendapatkan secara utuh ya di persidangan mengenai ajudan, sama seperti hari ini. Keterangan saksi itu dari pihak keluarga, kami juga tidak bisa mendapatkan audio secara utuh apa yang terjadi di persidangan. Sehingga apa catatan-catatan atau apa yang dipersiapkan begitu dari tim kuasa hukum Richard Eliezer untuk bisa membuktikan apakah ini sebenarnya pasal 340 atau pasal 338 dan siapa yang berhak mengenai yang terkena pasal ini? Iya Mbak Maria, kita fokus kepada dakwaan ya. Dakwaan yang klien saya terima itu tidak berbicara soal pelecehan di Magelang. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan perencanaan ini, kita sedang mengikuti proses persidangan berdasarkan fakta ya. Nah, fakta yang kami dapati sudah persidangan yang ketiga ya. Pertama ketika, kan kalau 340, 338 dengan sengaja ya. Kalau dengan sengaja kan mengetahui dan menghendaki, mungkin para ahli hukum lebih mengerti. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa di sini kan kita menggali fakta kebenaran material untuk Richard Eliezer ya, Mbak Maria. Nah, untuk Richard Eliezer di sini kami menggali fakta dari keluarga korban. Apakah Richard Eliezer ini ada permasalahan dengan almarhum? Kemudian kita tanyakan juga, apakah ada dendam? Apakah pernah mendengar bahwa almarhum dengan Richard Eliezer ini ada seperti ada ketersinggungan atau ada permasalahan? Nah, yang kita dapatkan oleh keterangan dari ibu almarhum bahwa almarhum bercerita kepada keluarga bahwa ada baru bergabung paling junior yang kebetulan keyakinannya sama, ini anak-anak baik. Itu kami catat kemarin. Jadi
diceritakanlah kepada ibunya bahwa ada namanya Richard Eliezer, masih muda, ajudan itu sopir yang paling muda, kemudian baru bergabung. Jadi almarhum Joshua ini menceritakan hal yang baik kepada keluarga korban. Nah, terus kepada orang tuanya. Terus yang kedua, kami menanyakan juga kepada adiknya keluarga, bagaimana Reza, karena Reza ini tinggalnya kan 300 meter dari rumah Saguling. Otomatis dia mengetahui situasi dari para ajudan ini atau di rumah di Saguling ya. Karena disampaikan beberapa kali datang ke rumah Saguling. Dan Reza menyampaikan bahwa tidak ada masalah antara Richard Eliezer dengan almarhum. Mereka dekat, mereka tidak ada masalah. Nah kemudian kami coba gali juga dari ajudan-ajudan yang lain terkait dengan kebiasaan ajudan. Apakah ajudan yang lain ini berani menolak perintah dari saudara Efes? Mereka sampaikan mereka tidak berani menolak perintah. Apakah pernah menolak perintah? Mereka bilang tidak pernah. Kemudian saya tanyakan juga, hakim menanyakan bagaimana kalau ini pakaian menggunakan seragam dengan tidak menggunakan seragam. Mereka sampaikan mau pakai seragam atau tidak menggunakan seragam, mereka tidak berani membantah menolak perintah. Itu catatan kami yang kedua. Ketiga, kami menanyakan juga sama ART. ART, kalian dapat perintahnya dari mana? Dari almarhum Joshua. Nah, karena almarhum Joshua ini sebagai kepala rumah tangga lah yang mengatur semuanya. Terus pertanyaan keduanya, pernah nggak menolak perintah dari almarhum Joshua? Tidak berani menolak. Nah, inilah yang menggambarkan situasi dari lingkungan yang ada di Verdi Sambo. Ini yang kita pengen sampaikan kepada majelis hakim, dan majelis hakim juga aktif bertanya ya. Tapi kami kan lebih tenang bertanya karena para asisten rumah tangga ini yang masih bekerja dan ajudan yang bersaksi itu secara lepas berbicara karena tidak ada tidak bertemu langsung sama mantan bosnya atau bosnya gitu loh. Jadi mereka itu yang dicatat oleh tim kuasa hukum Eliezer ya, artinya atasan bawahan ini memang begitu dominan di lingkungan Verdi Sambo. Nah kalau gitu saya yakin akan langsung minta tanggapan Pak Ahyar juga, pakar hukum pidana yang juga sudah hadir di sini. Pak Ahyar, tanggapan Anda mengenai perintah ataupun takutnya menolak perintah antara atasan dan bawahan di lingkungan Verdi Sambo. Tapi juga yang menarik, salah satu terdakwa hari ini, Ricky Rizal, itu menolak perintah dari Verdi Sambo ataupun pertanyaan ataupun suruhan dari Verdi Sambo untuk mengeksekusi Yosua. Nah, tanggapan Anda? Ya, kalau kita lihat ini Bung Roni mungkin larinya nanti adalah ke pasal 51 ayat 1 atau ayat 2. Ya, ini ada perintah yang sah. Itu boleh saja di situ. Nah, ini kan ada dalam fakta, ada yang menolak juga nggak apa-apa. Ada yang nggak menolak. Ada 2 fakta di antara ajudan yang ada di sana. Nah, kalau saya melihat ini, apakah dia itu mungkin ada unsur paksaan? Kalau ada paksaan di situ, mungkin lebih juga dilapisi dengan pasal 48. Mungkin pasal 48 itu juga perlu untuk dipertimbangkan kalau memang dia adalah katakan keterpaksaan di situ tadi, takut untuk menolak. Nah, apakah ini masuk di dalam pasal 51 ayat 1 atau ayat 2? Ayat ini perintah yang sah. Apakah perintah itu sah atau tidak itu? Itu akan menjadi bahan pertanyaan di situ. Nah, mungkin lain ceritanya kalau dengan pasal 48 dia terpaksa. Dia khawatir. Nah, ini mungkin bisa juga disandingkan 2 pasal itu di dalam terhadap Richard kalau memang tidak ada. Tadi sudah mulai ada Bung Roni masalah kesengajaan tadi. Sengajaan willen and weten kata orang itu. Willen and weten, betul. Ya, dia berkeinginan, dia mengetahui akibat, dia berkehendak akibat itu muncul, dia sadar akibat akan muncul, dia lakukan. Dia memang untuk mau membunuh benar dari dirinya. Tapi kalau dari orang lain, konstruksi dalam katakan pasal 55 ayat 1 ke 1 di situ, itu yang menyuruh yang dikenakan, yang disuruh tidak kena. Nah, di manakah orang yang menyuruh melakukan tidak itu ada pelaku, ada yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan. Di dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 itu tadi. Nah,
Yang menyuruh yang kena, yang disuruh tidak. Nah, mungkin nih kalau diekuivalenkan ke dasar-dasar penghapus, yang kita kenal juga, dasar-dasar penghapus pidana itu ada yang di dalam KUHP, ada yang di luar KUHP juga, ada yang di dalam undang-undang, ada di luar undang-undang juga. Dasar-dasar penghapus pidana ini tadi. Nah, kalau dalam penghapus pidana yang kita kenal dalam ajaran dalam hukum pidana disebut dengan Strafrechtsleutiging, dasar-dasar penghapus pidana itu dibagi dua. Ada yang rechtvaardigingsgrond, nah, jadi perbuatannya tidak lagi, perbuatannya sah. Dia merupakan suatu perbuatan nggak lagi melawan hukum. Ini termasuk juga pasal 48. Nah, kalau ini terbukti nanti perbuatannya sah, nggak lagi melawan hukum, itu nanti putusannya adalah pasal 191 ayat 2 KUHP kita, yaitu yang dikenal dengan Ontslag van Arrecht Vervolging, putusan lepas dari segala tuntutan pidana karena ada dasar penghapus. Nah, ada juga yang satu lagi yang kita sebut dengan Schuld-Uitschluiting-Grond, perbuatan yang tetap melawan hukum, tetapi karena kejiwaannya tergoncang, ada persoalan jiwa, dia dimaafkan. Ini dimaafkan dia. Nah, ini termasuk Ini yang mana kelompok kalau Pak Ahyar melihat mengenai situasi yang terjadi saat ini, yang mana yang bisa dikenakan oleh misalnya sang eksekutor begitu ya, Richard Eliezer di sini yang dalam hal ini menuruti perintah dari Verdi Sambo? Tentu faktanya nanti Bung Roni yang akan tahu nih, dia harus dikaitkan dengan fakta. Apakah perintahnya itu masih masuk ruang lingkup dari jabatan yang memerintah? Tidak. Kalau itu masuk di situ, maka akan dipakailah pasal 51. Kalau itu sudah terjawab bukan sih Pak Ahyar bahwa Verdi Sambo ini merupakan divisi Propam Polri begitu ya, ketua di sana. Sedangkan Richard Eliezer ini merupakan ajudannya, sehingga perintahnya biasanya harusnya berkaitan dengan institusi kepolisian ataupun berkaitan dengan urusan rumah tangga sebagai ajudan begitu. Apakah perintah untuk mengakhiri nyawa seseorang juga bisa masuk ke ranah seperti itu, Pak? Ya, justru itu kan. Masuk nggak sih? Bagaimana sih kebiasaan di lingkungan itu? Itu yang harus digali juga kan. Ada aturan formalnya, tetapi yang materialnya itu gimana sih kebiasaan di sana? Itu bisa. Nah, kalau nggak masuk di situ, dia terpaksa melakukan, maka dipakai pasal 48 yang dikenal dengan overmah tadi. Ada upaya paksa dari luar diri dia nggak bisa menghindar. Nah, ini yang mana yang akan cocok dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan? Saya kira Bung Roni tentu akan lebih paham nanti di situ. Saya kira jangan-jangan dia memang dikedepankan dulu. Di pengacara itu Maria ada strategi-strategi. Mungkin dia kedepankan 51 ini tadi, tapi dia ada juga reservenya sebenarnya di pasal 48. Nah, ini nanti tentu dalam perjalanan ini kan masih panjang, ini masih tahap pembuktian. Belum lagi nanti bagaimanakah dari pembuktian itu, karena juga Maria, jaksa ini saya kebetulan juga ngajar di pembentukan kejaksaan, PPJ namanya, pelatihan dan pendidikan pembentukan jaksa. Nah, itu saya juga sampaikan kepada calon-calon jaksa ini, saudara ini jangan juga tabu kalau unsur tidak terbukti atau dasar penghapus orang, tuntutlah orang itu bebas atau orang itu lepas. Nggak selalu orang itu dituntut secara pidana, itu juga saya sampaikan. Karena dalam sistem peradilan pidana kita agak meluas sedikit nanti, yang dikenal dengan Integrated Criminal Justice System yang terdiri dari 4 sistem Maria, ini untuk masyarakat, bukan untuk Bung Roni. Kalau Bung Roni saya yang harus belajar ke beliau. Ada penyidikan. Ada penuntutan, penyidikan ini umumnya ini yang tindak pidana umum itu polisi, kepolisian kita, reserse. Ada penuntutan, kejaksaan di sini nih. Ada juga nanti pengadilan, ada juga pelaksanaan putusan lembaga pemasyarakatan. Ini harus satu dia di situ. Nah, tidak seluruh yang masuk ke dalam orang yang diduga melakukan ini terjadi tindak pidana korupsi keras, peristiwa di penyelidikan, peristiwanya peristiwa pidana enggak? Ya, ditingkatkan. Ada alat bukti enggak? Ada 2, tingkatkan penyidikan. Kalau tidak ada, mulai dari penyidikan ini tadi, dia akan dihentikan yang namanya SP3. Surat perintah penghentian penyidikan. Inilah exit pertama dari sistem peradilan pidana kita. Nggak selalu harus berujung ke lembaga pemasyarakatan. Nah, ternyata tidak ada di situ. Saya lanjut atau ada yang lain, Maria?
Iya, Pak Ahyar, ini waktunya tinggal 2 menit lagi kurang lebih Pak. Jadi mungkin saya langsung minta tanggapan Bang Roni di sini. Bang Roni, bagaimana? Apakah dari tim kuasa hukum Richard Eliezer ini sudah menyiapkan bukti-bukti untuk persidangan selanjutnya yang bisa memperkuat tadi yang dikatakan oleh Pak Ahyar, pasal-pasal seperti pasal 51 KUHP atau pasal mengenai overmah di pasal 48 KUHP. Silakan, Bang Roni. Terima kasih Pak Ahyar untuk pencerahannya. Memang kalau saya boleh tambahkan bahwa dalam hukum pidana KUHP itu ada pemberatan, ada peringanan, ada peniadaan. Nah ini perlu kita pahami ya, bahwa peniadaan hukum atau pidana itu sebenarnya itu diatur dan itu merupakan yang sudah diatur dalam KUHP gitu. Nah, terkait dengan fokus kami ke depannya tentunya harus berdasarkan fakta, Mbak Maria. Perlu diketahui bahwa Richard Eliezer ini sebagai JC, kemudian sudah mengakui perbuatannya, kemudian dalam proses ini dia kooperatif, dan kita hanya berdasarkan fakta ya, kita tidak berbelit-belit, kita tidak berbelit-belit atau tidak ini kooperatif tapi kami kooperatif karena hal-hal seperti ini terkait dengan strategi ke depan ya tentunya harus berdasarkan fakta Mbak Maria. Kalau kami sekarang yang kami temukan mengenai kebiasaan dari lingkungan ajudan para Ferdy Sambo. Yang menarik adalah ini kan fakta yang kita dapatkan di persidangan. Sidang baru yang ketiga ini, Mbak Maria, ini masih panjang ya. Tentunya nanti kita akan menggali lagi keterangan saksi yang akan dihadirkan, kemudian ahli. Yang menarik bahwa saya mendapatkan satu referensi terkait dengan jurisprudensi tentang dalam suatu perkara itu perkaranya itu terkait dengan perkara pidana pembunuhan ya. Itu terjadi itu di Dan apa itu mungkin Bang Roni jurisprudensinya? Ya, jurisprudensinya intinya adalah kematian korban bukan perbuatan langsung dari terdakwa. Kematian korban akibat dari perintah terdakwa terhadap anggota Kodim yang merupakan tanggung jawab terdakwa sebagai komandan yang relevan ya, bisa digunakan acuan untuk kasus ini begitu ya, jurisprudensi yang Anda dapatkan. Baik, kita akan tunggu nanti mungkin Metro TV. Bang Roni, fakta-fakta persidangan. Terima kasih Bang Roni, kita akan tunggu nanti fakta-fakta persidangan yang akan coba dibuka kembali oleh tim kuasa hukum dari Richard Eliezer. Dan juga terima kasih Pak Ahyar Salmi, pakar hukum pidana, sudah memberikan keterangan juga di Breaking News Metro TV. Terima kasih Bapak-Bapak, salam sehat.